Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu, yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan, bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah, akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak, dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya, dan menyembuhkan bekas pukulan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Memperbarui Sukacita Kita, ditulis oleh Marvin Williams, sahabat suara kasih. Inilah renungan kisah inspiratif kita pada siang hari ini. Ketika seorang bayi menangis, itu tandanya ia lelah atau lapar, bukan? Menurut para dokter di Brown University, perbedaan tipis dalam tangisan bayi yang baru lahir juga dapat menjadi petunjuk penting dari adanya masalah-masalah lain. Para dokter telah merancang sebuah program komputer yang bisa mengukur faktor-faktor tangisan seperti nada, volume, dan tingkat kejernihan suara tangisan, untuk menentukan apakah ada yang salah dengan sistem saraf pusat si bayi. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mendengar setiap seruan umatnya, mengetahui kondisi hati mereka, dan kemudian menanggapi dengan belas kasihan. Namun alih-alih mencari petunjuk Allah, bangsa Yehuda mengabaikan nabinya dan mencari pertolongan dengan bersekutu dengan Mesir. Allah memberitahu mereka bahwa apabila mereka memilih untuk terus memberontak, Dia akan mendatangkan kekalahan dan penghinaan. Meski demikian, Allah juga sangat rindu menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka, siap sedia untuk mengasihani mereka. Penyelamatan akan tiba, tetapi hanya melalui seruan penyesalan dan iman yang mereka nyatakan. Apabila umat Allah berseru kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan memperbarui kekuatan serta daya hidup rohani mereka. Sahabat suara kasih, apa yang membuat Anda tergoda untuk memberontak terhadap Allah dan mencari pertolongan di luar Dia? Bagaimana pertobatan kita di hadapan-Nya mendatangkan rekonsiliasi dan menghidupkan kita? Marilah kita renungkan. Hal ini juga berlaku untuk orang percaya hari ini. Ketika seruan penyesalan dan iman kita didengar oleh Bapa di surga, Dia akan memperhatikannya, mengampuni kita, dan kemudian memperbarui sukacita dan pengharapan kita di dalam Dia. Bapa, ampunilah kami karena berusaha mencari perlindungan, keselamatan, dan keamanan di luar Engkau. Pulihkanlah kasih kami kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.